Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5, yang dimana kelompok 5 ini akan memaparkan mengenai aspek dari UBD yang kelima, yaitu empati. Nah, kelompok 5 ini beranggotakan saya sendiri, Windy Widyastuti, kemudian ada Sipa Nurjana, kemudian ada Siti Salamah, dan ada Ulia Ulfa. Nah, mari kita langsung saja ke pemaparan materi. Yang pertama yaitu ada pengertian empati. Empati merupakan kemampuan untuk menyelaraskan diri dengan keadaan orang lain dalam suatu situasi, meskipun pandangan orang tersebut berbeda dengan kita. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh Stephen E. Howard pada tahun 2004. Nah, ternyata ada beberapa aspek empati yang harus dimiliki oleh setiap anak. Apa sajakah itu? Yang pertama ada peduli, tenggang rasa, toleransi, serta kerjasama. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor yang dapat mempengaruhi empati. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan emosi pada anak usia dini. Yang pertama yaitu keadaan dalam diri individu. Bagaimana seseorang individu ini bisa untuk menginterpretasikan emosinya. Yang kedua, permasalahan dalam proses perkembangan. Nah, bagaimana perkembangan sosial emosional anak ini dapat terstimulus dengan baik. Kemudian ada faktor lingkungan, baik ke keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, kemudian di sini ada bagaimana cara kita mengembangkan empati pada anak usia dini. Di sini ada beberapa cara dalam mengembangkan empati anak usia dini. Yang pertama yaitu bantu anak dalam mengembangkan identitas moralnya. Yang selanjutnya ada berikan anak do-over. Kemudian dorong empati anak melalui kegiatan bercerita. Kemudian yang selanjutnya adalah mendukung pendidikan empati di sekolah. Kemudian ada periksa nilai anak, berhati-hatilah menggunakan media sosial, dan yang terakhir ada bantu anak menemukan inner hero mereka. Selanjutnya, bukti konkret empati, tema keluargaku, dan tema tanaman. Faktor keluarga memiliki peranan penting terhadap perkembangan empati anak, yaitu terkait dengan bagaimana cara orang tua mendidik, berdebat, dan berperilaku. Faktor yang memiliki pengaruh terhadap krisis perkembangan empati adalah ketidakhadiran orang tua ataupun keluarga secara emosional dalam kehidupan anak, serta ketidakadaan keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Terdapat hubungan antara tingkat empati yang dimiliki individu anak dengan strategi simpatik dalam penerapan disiplin oleh para orang tuanya. Cara orang tua dalam mendidik anak, berdebat, berperilaku, dan lainnya itu akan membentuk empati serta karakter emosional anak. Pengasuhan orang tua menentukan perkembangan anak, termasuk perkembangan empatinya yang diwujudkan dengan tindakan anak terhadap orang lain, sebagaimana tindakan orang tua mereka terhadap merekanya sendiri. Nah, kemudian bukti konkret empati tema keluargaku yaitu anak dapat berkumpul dengan keluarganya, anak dapat bertanya tentang keluarganya, anak dapat bertanya tentang kondisi bagaimana keluarganya saat itu, dan juga anak dapat mengambil minuman untuk ayahnya yang sedang kehausan. Selanjutnya, bukti konkret empati tema tanaman yaitu anak dapat merawat tanaman dengan baik dengan cara menyiramnya setiap pagi dan sore. Selanjutnya, anak dapat menanam pohon di sekolah dengan bantuan guru, ataupun anak dapat menanam pohon di rumah dengan bantuan orang tuanya. Dan yang terakhir, tentunya anak tidak dapat merusak tanaman. Anak memiliki rasa kasihan kalau merusak tanaman, gitu. Jadi anak selalu menyayangi tanaman. Baik, saya akan menjelaskan berempati dengan binatang. Binatang dapat menjadi sarana untuk berlatih empati kepada orang lain.
Menurut Ratih Anjayani Ibrahim, seorang psikolog dari Universitas Indonesia, berkata, sayang binatang juga dapat menimbulkan sense of humanity atau rasa kemanusiaan, karena anak bisa belajar berempati kepada sesama. Dalam berempati kepada binatang, anak selanjutnya juga diharapkan bisa berempati kepada orang lain. Berinteraksi dengan binatang peliharaan juga membantu anak mengembangkan keterampilan emosi dan sosialnya. Pentingnya empati pada binatang bukan sekedar untuk memperlakukan mereka dengan baik, tapi juga mengajarkan pada kita bahwa kita hidup dalam ekosistem yang sama dan karenanya harus bertindak rasa. Adapun contoh konkret pada tema binatang seperti memberikan makan kucing di halaman sekolah, tidak menyakiti atau mencelakai binatang, dan mau menolong hewan yang terluka atau mengalami kesusahan. Selanjutnya yaitu empati pada tema kendaraan. Kegiatan berlalu lintas sangat erat kaitannya dengan empati. Empati menjadi salah satu dari sekian banyak cara agar hiruk-pikuk di jalan raya mereda. Contoh kegiatannya yaitu ketika kita goes sepeda. Mungkin kita pernah membuat baret di mobil, menabrak spion motor, atau menghentikan langkah pejalan kaki, yang itu merupakan bentuk dari kita tidak menggunakan empati. Adapun sebaliknya, mungkin pernah terjadi ketika kita terjatuh karena diserempet mobil atau motor, atau karena berusaha menghindari pejalan kaki yang sembarangan dalam menyeberangi jalan. Itu pun karena mereka tidak menggunakan empati. Kita memang harus tetap meminta pertanggungjawaban mobil yang menyerempet sepeda kita misalnya, jika mobil itu memang benar-benar salah dan ceroboh dalam berlalu lintas. Namun sedikit empati di jalan setidaknya membuat suasana di jalan menjadi lebih damai. Adapun contoh konkret sesuai dengan tema kendaraan dapat dijumpai dengan kegiatan bermain peran yang dapat kita temui seperti menolong nenek yang akan menyeberang jalan, tidak mendahului mobil ambulan, tidak kebut-kebutan saat berkendaraan, dan tidak mendahului orang tua ketika antri memasuki kendaraan. Nah, selanjutnya di sini ada bagaimana contoh konkret berempati sesuai dengan tema. Temanya yaitu negaraku. Di sini ada beberapa contoh konkretnya berempati tema negaraku. Yang pertama yaitu menghargai pendapat teman dan guru. Yang kedua yaitu anak akan terbiasa mengucapkan kata tolong, terima kasih, dan tentunya meminta maaf. Yang ketiga, anak akan peka ketika orang lain membutuhkan bantuan. Yang keempat yaitu anak akan mencoba memahami situasi seseorang sebelum menilai. Kemudian, anak dapat belajar mengenal latar belakang budaya orang lain. Kemudian, anak dapat memiliki sikap toleransi kepada teman yang berbeda agama, ras, dan budaya. Kemudian, yang terakhir yaitu saling membantu sesama jika ada yang membutuhkan. Kemudian ada contoh konkret berempati sesuai dengan tema. Tema selanjutnya yaitu alam semesta. Di sini ada beberapa contoh konkret anak dapat berempati pada tema alam semesta. Yang pertama yaitu anak akan terbiasa untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian anak dapat membuang pupuk dari limbah tumbuhan atau sampah. Dan yang ketiga yaitu anak dapat merawat dan tidak merusak lingkungan sekitar. Contoh konkret berempati sesuai tema. Tema lingkungan. 1. Mengadakan pendidikan lingkungan hidup di sekolah. Bertujuan untuk membentuk sikap peduli dan menghargai lingkungan. Anak diberikan pembiasaan peduli terhadap lingkungan agar terbiasa hingga dewasa, sehingga mereka akan berempati ketika melihat lingkungannya yang berantakan atau penuh dengan sampah. Contohnya, yang kedua adalah melakukan pembiasaan kepada anak
membuang sampah. Ketika pembiasaan tersebut sudah melekat dalam diri anak, maka anak akan terbiasa untuk membuang sampah ketika melihat banyak sampah yang berserakan di lingkungan sekolah ataupun rumah. Baik itu sampah yang mereka hasilkan sendiri ataupun sampah yang ditinggalkan atau dihasilkan oleh orang lain. Yang ketiga, menanamkan sikap berempati di lingkungan rumah dengan membantu meringankan pekerjaan orang tua. Guru dalam kegiatan pembelajaran dapat memberikan challenge dengan meminta anak untuk membantu pekerjaan sederhana ketika di rumah. Anak dapat membantu aktivitas-aktivitas sederhana seperti menyapu, membersihkan halaman, sehingga anak tahu dan anak dapat berempati terhadap pekerjaan yang orang tuanya lakukan ketika di rumah. Yang keempat, melatih rasa berempati anak dengan memberikan pertanyaan yang dapat meningkatkan rasa empatinya. Guru dapat memperlihatkan video untuk meningkatkan rasa empati dalam diri anak, sambil memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik dan sederhana sehingga anak dapat merasakan empati dalam dirinya dan muncul juga berkembang dengan baik. Nah, teman-teman, terdapat beberapa poin utama mengenai empati ini yang harus kita tanamkan kepada peserta didik sejak dini. Yang pertama yaitu biasakan anak untuk mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. Yang kedua, biasakan anak untuk mendengarkan orang lain terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu biasakan anak untuk peka saat orang lain membutuhkan bantuan. Yang keempat yaitu mencoba memahami situasi seseorang sebelum menilai. Dan yang kelima yaitu belajar mengenai latar belakang dan budaya orang lain. Alhamdulillahirrabbilalamin, presentasi dari kelompok 5 dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.